Begitulah hidup di dunia ini. Sementara saja. Menjadi orang kaya sementara. Menjadi orang cantik sementara. Menjadi orang ganteng, gagah, perkasa sementara. Setelah itu yang kekal abadi hanyalah di surga atau di neraka. Ada orang takut cerita tentang mati. Seorang suami kalau cerita tentang mati, nanti kalau papa mati gimana ma? Jangan cerita mati. Seorang istri takut cerita mati, padahal kematian akan datang. Hari ini Abdul Somad bukan sedang mengajar. Abdul Somad tidak sedang ceramah, tapi sedang bercerita bahwa dalam perjalanannya dia mengambil pelajaran. Pelajaran tidak hanya diambil dari buku, pelajaran tidak hanya diambil dari kitab. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia mendapatkan ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah jalannya menuju surga. Makanya kalau kita jalan-jalan itu matanya dibuka, supaya ketika di jalan itu kita banyak dapat pelajaran-pelajaran. Ada yang negerinya baldatun thayyibatun, negerinya baik, pekerjaan mudah, banyak uang, rumah mewah, mobilnya cantik, tapi Allah tidak Rabbun Ghafur. Karena Allah tidak disembah. Pernikahan sejenis diizinkan, khamar dijual belikan, negerinya thayyibatun, tapi Allah tidak Rabbun Ghafur. Kita ingin bukan cuman baldatun thayyibatun, tapi kita ingin Rabbun Ghafur. Karena kalau cuman thayyibatun, di dunia saja dapat, akhirat belum tentu. Kalau cuman thayyibatun, baik di dunia, dunia hanya sementara, dunia hanya sekejap, setelah itu habis. Yang kekal abadi adalah walal akhiratu khairul laka minal ula, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih kekal, akhirat lebih abadi, dunia sekejap, hanya bernaung di bawah pohon yang rindang karena panas cahaya matahari, tidak sanggup melanjutkan perjalanan, bernaung sebentar. Begitulah hidup di dunia ini, sementara saja. Menjadi orang kaya sementara, menjadi orang cantik sementara, menjadi orang ganteng, gagah, perkasa sementara. Setelah itu yang kekal abadi hanyalah di surga atau di neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Orang yang cerdas bukan yang IP-nya 4. Orang yang cerdas bukan yang IQ-nya 200. Siapa orang yang cerdas? Kata Nabi, Al-Kayyis, orang yang cerdas, mandana nafsahu, dia tekan hawa nafsunya, dia tekan keinginannya, wa amila lima ba'dal maut, yang dia pikirkan apa yang akan aku hasilkan setelah aku mati nanti. Ingin membuat sesuatu yang mewah, yang besar, yang megah, dia tekan keinginannya, ditekan keinginan-keinginan hawa nafsu. Akhirnya itulah yang menjadi kekal abadi. Berapa banyak orang-orang kaya di dunia ini, begitu mati meninggalkan dunia, hartanya ditarik seperti harimau mendapatkan bangkai rusa. Satu mencakar kakinya, satu mengambil kepalanya, yang satu menarik ekornya, tulang-tulangnya dimakan semut, lemak-lemaknya dimakan rayap, habis tak tersisa. Mana yang kekal abadi? Masjid. Karena developer tidak akan mungkin mengambil masjid untuk buat perumahan.
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bercerita tentang keinginan hawa nafsu tidak pernah cukup. Sudah punya satu mobil, mau dua. Sudah ada satu rumah, mau bertambah. Ada kebun 5, 10, 20 hektar, mau sejauh mata memandang. Yang bisa menekan hawa nafsu hanyalah mengingat kematian. Aksiru, perbanyaklah min zikri, mengingat-ingat hadimal ladzat, dia yang menghancurkan segala kelezatan. Kalau dia sudah datang, lezatnya makanan hanya sejengkal di tenggorokan, hilang. Kalau dia sudah datang, lezatnya pandangan hanya di pelupuk mata, melayang. Kalau dia sudah datang, lezatnya pendengaran hanya sampai ke gendang telinga, hilang. Banyak-banyak mengingat dia. Siapa dia? Nasihat yang tak berbunyi, nasihat yang tak bersuara, nasihat yang tak berhuruf. Dia hanya diam, tapi dia pasti datang. Ustadz Abdul Somad akan datang ke Masjid Thaibah. Rupanya sudah diumumkan 3 tahun yang lalu. Hari ini baru datang. Pejabat akan datang, balehonya dipasang, karpetnya sudah dibentang, batal datang. Tapi kematian tak pernah disambut. Ada di antara bapak ibu yang pernah menyambut kematian? Ahlan wa sahlan wahai kematian. Pernah bapak ibu ada menyambut grup selamat datang wahai kematian? Kematian tidak pernah diinginkan, tapi dia datang tanpa memberitahu. Macam-macam, rambut sama hitam, isi kepala macam-macam. Ini orang-orang yang cerdas, bernegosiasi dengan Allah. Apakah mungkin Allah menambah umurnya? Wallahu a'lam bissawab. Yamhullahu ma yasha. Tulisan di Lauhil Mahfuz, Allah kuasa untuk menetapkannya. Wa yuthbit, Allah kuasa untuk menetapkan. Wa yamhullah, Allah kuasa untuk mencabut. Bisa saja dihapus oleh Allah. Allah itu fa'alul lima yurid. Allah tidak pernah melanggar peraturan. Manusia bisa melanggar peraturan karena manusia mengikuti aturan, tapi Allah tidak melanggar peraturan karena aturan dan peraturan adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Nabi, ala fil jasadi mutwah, ketahuilah di dalam jasad ini ada segumpal, ada sekepal, ada segenggam. Idza salahat salahal jasadu kulluh, kalau dia baik maka seluruh tubuh menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, maka inilah letaknya jantung. Di dalam ini ada hasad, di dalam ini ada dengki, di dalam ini ada dendam kesumat, di dalam ini ada syirik, di dalam ini ada munafik, di dalam ini ada kufur. Dipukul dia dengan palu godam, dipukul, dihajar, dibantai, supaya hilang karat-karatnya dengan la ilaha illallah. Allah itu jantung. Itu bukan asal-asal goyang kepala aja. Ini banyak orang zikir tengoknya goyang pula. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada karat-karatnya. Besi itu kalau dalam tanah dia berkarat. Bagaimana mencopot, melepas karatnya? Melepas karat jantung. Jantung atau hati Pak Ustadz? Ustadz Somad bilang jantung, kata guru kami hati. Saya tidak mau kelahi. Ya udah kita pakai dua-duanya, jantung hati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya Allah mengajarkan Nabi Muhammad SAW, dan dia mengajarkan kita, ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, membolak-balikkan jantung, membolak-balikkan jantung hati. Sabbit qalbi, kokohkan hatiku, ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya
salam alaika salawatullah alaika. Begitulah jamaah akan mengiring kita ke liang lahat, dimasukkannya ke dalam kubur. Habis itu 3 orang turun ke bawah, yang satu memegang kepala, yang satu memegang pinggang, yang satu memegang kaki. Orang dari atas teriak, buka wajahnya, buka, buka. Karena anak tak tahu cara menguburkan bapaknya. Karena selama ini anak hanya diajarkan cara bawa mobil, selama ini anak hanya diajarkan cara ngitung bisnis. Dia tak tahu bagaimana cara membuka. Wajah bapak ibu dibuka, hidungnya mesti menempel ke dinding liang lahat kubur. Setelah itu papan ditutupkan rapat. Setelah itu diambil tikar. Mana tikar? Mana tikar? Kenapa pakai tikar? Supaya tanahnya tidak melompat jatuh langsung ke kayu. Gedebu, gedebu, gedebu. Ini bukan menanam kucing, ini orang, ini hamba Allah, ini mulia. Pelan-pelan tanahnya jatuh. Setelah itu ditimbun. Setelah itu dibacakan talqin dan doa. Setelah itu kedengaran suara kaki pelayat orang yang meninggal dunia, jenazah yang di dalam liang lahat mendengar suara kaki pelayat masuk ke dalam kubur, mendengar suara kaki pelayat yang mengiring jenazah pulang satu persatu. Tinggallah kau sendiri di dalam. Orang yang bertahan, tidak berubah, tetap bertambah semangat, orang itu disebut dengan sifat. Sifatnya namanya istiqomah. Maka ku beri nama majlis subuh ini dengan majlis subuh istiqomah. Allahu Akbar. Orang yang istiqomah, apa balasannya? Innalladzina qalu rabbuna Allah. Orang yang berkata Rabbku Allah, aku sholat subuh berjamaah, aku berzikir, bertahmid, bertakbir, memuji Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat kepada mereka ketika akan mati sakaratul maut. Sebelum malaikat maut mencabut nyawanya, turun malaikat. Apa kata malaikat? Allah takhafu. Hai majlis istiqamah, hai safari subuh istiqamah, Kecamatan Muara Jawa, Allah takhafu, jangan kau takut. Karena orang mau mati itu takut azab kubur, takut mungkar nakir, takut titian siratal mustaqim, takut hisab, takut masuk neraka, takut. Datang malaikat menenangkannya. Allah takhafu, jangan kau takut. Wala tahzanu, jangan kau sedih. Hai jenazah, hai mayat, hai calon orang mati, jangan kau sedih. Karena orang mau mati itu sedih. Sedih meninggalkan istrinya yang akan menikah dengan berondong manis. Sedih meninggalkan anaknya, sedih meninggalkan rumahnya, sedih meninggalkan mobilnya. Apa kata malaikat? Wala tahzanu, jangan kau sedih. Takutnya hilang, sedihnya hilang. Setelah itu apa kata malaikat? Wa abshiru bil jannah, berbahagialah engkau mendapatkan surga. Allati kuntum tu'adun, dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat nyawanya disentapkan oleh malaikat, ditarik, dicabut oleh malaikat, dia tersenyum. Kenapa? Karena malaikat sudah memperlihatkan tempatnya di surga. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan itu, insyaallah.